Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton YouTube mak saya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan reaction video yang seterusnya, dan kepada mereka yang sentiasa mendukung channel ini, terima kasih saya ucapkan kepada anda, dan kerana anda lah yang mengembangkan channel YouTube mak saya ini. Okey, hari ini kita akan kongsikan satu reaction video, iaitu cerita tentang sejarah negara Palestin yang dahulu ni. Ini kadang-kadang ada golongan anak-anak kita ataupun yang belum tahu tentang sejarah negara Palestin ini, dan oleh itu bagi mereka yang nak tahu tentang sejarah negara Palestin ini, jom kita tengok video ini nanti. Okey. Dengan kiraan 1, 2, 3. Muzik dalam video ni pun boleh tahan juga. Yang macam mana kita nak tahu ni? Tentang sejarah Palestina dan juga sejarah Yahudi yang masuk ke Palestina. Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena belakangan ini kita dihebohkan dengan dunia tentang pernyataan pemimpin Amerika Donald Trump yang hendak memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Ya, betul. Dengan dalih dan alasan sejarah bahwa memang orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki Palestina secara utuh. Karena mereka kemudian mengangkat sejarah, maka kita angkat sejarah. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang yang berhak mendapatkan tanah itu, karena mereka datang belakangan. Kita wajar menilai bahwa orang-orang Nasrani membantu orang-orang Yahudi demi terciptanya negara Israel Raya, karena masing-masing punya kepentingan. Haikal Sulaiman. Orang-orang Yahudi berkepentingan bahwa, ya betul, sebab kebanyakan nabi-nabi berasal dari Palestin. Di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, mereka meyakini bahwa disitulah Haikal Sulaiman. Dan Haikal itu maksudnya tempat yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Mungkin semacam masjid bagi orang Islam sebenarnya. Dan tidak besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter saja. Dan orang-orang ini berusaha untuk menggali situs-situs itu dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman dan merobohkan Masjidil Aqsa, karena mereka punya keyakinan kalau Haikal ini terbangun, maka inilah puncak kejayaan orang-orang Yahudi dan akan menguasai dunia menurut keyakinan mereka. Sama-sama ada kepentingan. Lalu apa ikut campur tangan orang-orang Nasrani? Rampas. Kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah ini kepentingan Yahudi? Karena Nasrani juga memiliki kepentingan yang sama. Sama-sama bercita-cita, bermimpi ingin menguasai dunia, yaitu dengan terbangunnya Haikal Sulaiman ini. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, apabila Haikal Sulaiman ini sudah terbangun, maka Isa bin Maryam akan turun
dan akan menguasai dunia dan akan memimpin orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi, dan orang Yahudi juga memanfaatkan orang-orang Nasrani. Keyakinan kaum muslimin juga sama, karena Nabi SAW pernah mengatakan, Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Imam Mahdi lah maksudnya. Kelak bahwa Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntadhar Muhammad bin Abdullah, dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya tiga agama ini punya kepentingan masing-masing. Yahudi punya kepentingan, Nasrani punya kepentingan, dan tentunya kita kaum muslimin juga punya kepentingan. Sama-sama bermimpi akan menguasai dunia. Tapi bagi umat Islam ini bukan mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Nabi SAW yang bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan angkat sejarah Palestina dan juga sejarah orang-orang Yahudi. Sebelum saya angkat sejarah ini, saya ingin menjelaskan tentang fadail Palestina dulu, keutamaan negeri Palestina ini. Negeri Palestina, ikhwan, di situ ada satu kiblat yang dijadikan kiblat pertama dalam Islam. Karena ketika Nabi SAW salat, di awal salat sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kiblat, maka kiblatnya Rasul dan para sahabat menuju Baitul Maqdis. Barulah setelah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kiblat itu dialihkan ke Masjidil Haram. Turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW kemudian menyuruh seluruh kaum muslimin sejak hari itu, bahkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahwa kiblat kita telah dirubah dari kiblatnya orang-orang Yahud menjadi kiblat kaum muslimin ke Baitullah Al-Haram. Dari sini menunjukkan bahwa ada sejarah bahwa Baitul Maqdis yang ada di Palestina adalah kiblatnya kaum muslimin. Dan Nabi SAW pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dan sempat salat di Baitul Maqdis, bahkan menjadi imam karena nabi-nabi bagi para nabi banyak dari negara. Kemudian ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, negeri Palestina ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negeri ini adalah negerinya para nabi dan rasul. Negerinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, negerinya Ishak, negerinya Ya'qub, negerinya Ismail dilahirkan di situ walaupun kemudian hijrah ke Mekah. Negerinya Daud alaihi salatu wassalam, negerinya Nabi Yusuf, negerinya Sulaiman, negerinya Yahya, dan para nabi banyak diutus di negeri ini. Jadi negeri ini adalah negerinya para nabi. Bahkan sebagian para nabi dikubur di sini, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam dikubur di Khalil, Palestina. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dahulu dikubur di Mesir, tapi kemudian jasadnya dibawa ke Palestina dan dikubur di Palestina. Kemudian juga kuburannya Nabi Ishak alaihi salatu wassalam, kuburannya Nabi Ya'qub, Nabi Harun, Nabi Musa, seluruh para nabi ini dikubur di Palestina.
Jadi ini memang negerinya para nabi, negeri yang sangat suci, negeri tersuci ketiga setelah Mekah, Madinah, kemudian Syam. Dan Nabi SAW pernah bersabda, tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Kata Nabi SAW, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu, beruntung orang-orang Syam itu. Kemudian sahabat bertanya, kenapa wahai Rasul? Karena Syam, Masya Allah, para malaikat Allah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas negeri itu. Dan Palestina bagian daripada negeri Syam. Ini yang kita nak tahu. Masyaallah muslimin, keistimewaan kita tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, maka Masjidil Aqsa juga sama. Orang yang sholat di situ sebanding dengan orang yang sholat 500 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ini keistimewaan yang sangat besar. Bahkan para nabi, para ulama, orang-orang saleh banyak berziarah ke masjid ini. Negerinya para ulama, negerinya kitab-kitab. Banyak para ulama yang kemudian terlahir di negeri Palestina. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza, Gaza Palestina. Di sana ada Al-Asqalani. Kita kenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asqalan Palestina. Jadi banyak para ulama dunia, bukan ulama kecil, ulama dunia, itu lahir di Palestina. Bahkan Nabi SAW melarang tidak boleh safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kata Rasul, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kalian melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali di 3 masjid ini. Salah satunya Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam kami. Ya Allah, berkahi negeri Yaman kami. Di sini Rasul mendahulukan Syam kemudian Yaman, menunjukkan bahwa Syam lebih utama dibandingkan Yaman. Ini menunjukkan bahwa Syam negeri yang penuh berkah. Rasul yang mendoakan. Kemudian juga ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para sahabat Nabi SAW banyak yang hijrah ke negeri Palestina, berziarah ke sana. Di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, kemudian juga Safiyah istri Nabi, Safiyah bintu Huyai, kemudian juga Mu'ad ibn Jabal, Abdullah ibn Umar, Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, Bilal ibn Rabah, Amr ibn As, Muawiyah ibn Safwan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan banyak lagi para sahabat Rasul yang mereka hijrah dan berziarah ke negeri Palestina ini. Artinya ini negeri para sahabat Rasul, bukan hanya negeri para nabi dan Rasul, dan juga negeri para sahabat, negeri para ulama, negeri kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. Jadi memang luar biasa. Bahkan negeri ini kelak akan menjadi berkumpulnya seluruh manusia, karena negeri ini disebut mahsyar. Di antara tanda-tanda kiamat, akan muncul api dari hadraul maut, kemudian akan menggiring manusia dan mengumpulkan di Syam. Saat itulah kiamat dibangkitkan. Masyarul muslimin, dan banyak lagi kalau kita bercerita tentang keutamaan Palestina. Lalu sejarahnya, kapan negeri ini memiliki penduduk dan manusia? Apakah orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka adalah memiliki tanah Palestina dan sekitarnya, ataukah siapa?
Disebutkan ikhwatu fiddin dalam sejarah, baik sejarah yang dicatat oleh para ulama Islam ataupun sejarah yang dicatat Barat. Bahkan sejarah ini juga tertera dalam perjanjian lama, Taurat, bahwa dahulu yang menghuni negeri tersebut bukan Yahudi. Yahudi itu jauh datang belakangan. Bagaimana mungkin kemudian Yahudi mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka? Mereka datang belakangan. Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir. Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel. Kemudian dibawa hijrah oleh siapa? Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membawa Bani Israel sampai ke Palestina. Jadi mereka itu datang belakangan. Lalu siapa yang pertama kali? Menurut situs sejarah ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menempati negeri itu adalah satu kabilah yang bernama Kan'aniyun. Kan'aniyun ini kabilah keturunan dari Syam. Syam ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya ini kabilah dari Jazirah Arab. Jadi orang Arab yang pertama kali memiliki tanah itu dan berhijrah ke Palestina. Jadi dahulu ketika terjadi qahat, terjadi paceklik yang luar biasa di Jazirah Arab, sehingga banyak kelaparan dan meninggal, maka kemudian mereka mencari tanah untuk hidup, karena mereka sudah tidak bisa hidup lagi di Jazirah Arab. Maka mereka pun berhijrah sampailah ke negeri yang hari ini disebut dengan Palestina. Jadi mereka adalah kabilah Kan'aniyun. Kabilah Kan'aniyun, kabilah dari Arab. Dan mereka memiliki beberapa kabilah. Ada namanya kabilah Amuriyun. Kabilah Amuriyun ini kabilah yang hidup di lembah-lembah di Palestina. Kemudian ada kabilah namanya Yaguthiyun, dan mereka hidup di negeri di sekitar Al-Quds yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian adapun Kan'aniyun, maka mereka hidup di satu daerah yang bernama Arihah, dan Arihah adalah kota tertua di dunia. Belum ada kota di zaman itu kecuali Arihah. Makanya Arihah itu kota tertua di dunia, belum ada kota kecuali ini. Lah hiduplah kabilah namanya Kan'aniyun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa muncul kalimat Palestina? Kalau antum membaca dalam perjanjian lama Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil, tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi. Yang ada adalah kabilah Kan'aniyun. Itu mereka mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Nggak ada Bani Israel, nggak ada Yahudi. Apalagi Yahudi datang belakangan gitu kan dibandingkan Bani Israel. Munculnya kabilah ini, kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir, karena dipisah dengan Sahara, hanya dipisah dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Ya, di situ ada jalur Gaza namanya. Itu pemisah antara Palestina dan Mesir gitu kan. Lah, ada satu kelompok yang kemudian ketika itu menyerbu Mesir. Yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan, karena waktu itu antara Palestina dan Mesir menyatu, bukan beda negara kayak sekarang, tidak, menjadi satu. Sehingga kemudian ketika kelompok yang menyerang Mesir ini kemudian berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan Palestina. Dari situlah ikhwatu fiddin bahwa kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat namanya Falas. Lah sebelumnya sudah ada orang-orang Arab yang tinggal di situ.
Sehingga kemudian akhirnya karena berlalunya zaman, berlalunya masa, berkembangnya mereka, akhirnya saling menikah. Begitulah serba sedikit kita review video ini, ada kisah-kisah sejarah Palestin, bagaimana sejarah Palestin. Dan kepada penonton YouTube mak saya yang nak tahu lagi tentang sejarah Palestin ni, nak dengar sehingga habis cerita tu, bolehlah melayari ni Kafah Official, di channel Kafah Official. Bolehlah tengok-tengok kalau nak tahu sejarah tentang Nabi, tentang bagaimana semua ni, semua dalam channel tu ada. Okey, terima kasih kepada anda kerana sudi menonton reaction video kali ini, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang besar. Okey, jumpa lagi di reaction video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.